tes tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, mahasiswa dari Teknik Informatika Unisnu Jepara dengan NIM 2212-4131. Pada video ini saya akan melakukan pre-processing data. Dengan hasil akhir data akan kita olah menggunakan metode algoritma klasifikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah data mining. Nah, untuk pengolahan preprocessing data, saya sendiri sudah melakukan beberapa percobaan berikut dengan hasil akhirnya yang ini. Sebelumnya, pastikan ini terhubung, Google Colab-nya terhubung. Kemudian kita upload file yang akan kita lakukan preprocessing data pada menu ini, menu file ini. Kemudian kita upload. Untuk tampilan data atau bentuk datanya ini seperti berikut. Ini merupakan data penjualan voucher dengan isinya kode item, nama item, jenis, merek, jumlah, satuan, harga per pieces, dan total harga. Untuk yang pertama, buat library yang akan kita gunakan ada Pandas, Scalar Model Selection, Scalar Tree, dan Scalar Matrix. Yang pertama, untuk membaca filenya kita menggunakan df pdread.csv data penjualan.csv. Kemudian df info untuk mengetahui keseluruhannya, ada kode item dengan tipe datanya objek, jumlah integer, dan lainnya objek. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan df head. Ini 5, kita cukup menampilkan 5, misal mau diganti 10 ya silakan. Kita jalankan, akan tampil 10. Ini setelah kita beli label laris kurang laris ya teman-teman. Ini kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pembersihan untuk menghilangkan RP pada harga per pieces dan total harga. Kemudian kita menghilangkan titik, spasi, dan kemudian ini TF harga per pieces to numeric, ini to numeric total harga. Ini bertujuan untuk mengubah tipe data yang semula berupa objek menjadi numeric integer. Nah, kemudian untuk kolom yang tidak akan kita gunakan yaitu kode item, jenis, dan satuan akan kita hilangkan. Untuk perintahnya kita menggunakan df.drop columns, kemudian diisi nama kolomnya apa, kemudian kita jalankan. Untuk hasil setelahnya ini setelah pembersihan, dan ini misal kita jalankan ulang maka akan muncul label laris kurang laris ya teman-teman. Ini kemudian untuk penambahan label, jumlah, lambda x, kemudian ini total harga, label, kemudian x pt get damage, x kolom merek. Ini mengubah kolom merek yang berisi teks menjadi angka, kolom bintang 0 dan 1 agar bisa diproses oleh model machine learning. Kemudian membagi data menjadi dua bagian, 80% untuk melatih model X train dan Y train, dan 20% untuk menguji model X test, Y test, random step 42. Memastikan pembagian ini konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, ini sendiri untuk membagi X dia di total harga, harga per pieces dan merek, dan Y dia di label. Dan ini Cliff Decision Tree Classifier Random. Ini untuk mereview hasilnya.
Apabila kita ingin menampilkan hasil akhirnya, kita bisa menggunakan perintah ini, hasil tes, dengan tampilan total harga, harga per pieces, merek ini menyamping, karena tidak cukup ditaruh ke bawah. Untuk ini dia itu kode, sebentar teman-teman. Oh iya, arti dari 36, 16, 4 ini merupakan baris. Misal 36 ini merupakan baris ke-36 dalam data frame asli setelah pre-processing dan sebelum split brain test. Maksud dari ini itu melatih model dengan decision tree, kemudian ini tadi kan sudah dijelaskan buat yang 36 itu baris data sebelum melakukan 36 baris ke-36 dalam data frame asli atau sebelum melakukan split trace. Nah, untuk misal ini 36, untuk melihat range-nya kita bisa menggunakan perintah dfilog 36. Ini akan tampil dari nama item, merek, jumlah, harga per pieces, total order, dan label. Ini elok 4. Terus apabila kita hanya ingin menampilkan data dengan label prediksi laris, kita bisa menggunakan perintah ini, laris underscore only sama dengan hasil label prediksi laris, print laris only. Nah, ini ada data frame ke-12 dan ke-0. Kita cek dfilog 12, dia nama itemnya vexis 135 hari, mereknya Axis, jumlahnya 213, harga per pieces 13.000, total harga di 2.769.000 dengan label laris. Ya teman-teman, ini dia df label, jumlah apply lambda x itu dia menentukan laris apabila dia lebih dari atau sama dengan 150 penjualan atau jumlahnya ini. Kalau di bawah itu dia berarti dianggap kurang laris ya, seperti ini 93 dia kurang laris, dia di smartphone 4 GB 14 hari 80 jumlahnya penjualannya, dia dianggap kurang laris. Nah, ini diberi label laris karena dia penjualan atau jumlah penjualannya dia di atas 150 ini teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih.